Kamu bertanya, aku akan coba untuk menjawabnya. Pengetahuan kuantitatif UTBK. Ini ada kaitannya dengan konsep mutlak. Jadi mutlak dari 5 itu kan 5. Mutlak dari min 5 itu adalah 5. Nah, intinya menghilangkan negatif. Nah, artinya kita gambarkan nih. Besarin. Artinya di Y positif ya tetap. Ketika negatif, balikin. Kebalikannya. Berarti ya sekitar gini lah. Kira-kira seperti itu. Next. Ingat 9 pangkat N itu adalah 3 pangkat 2 dipangkatin N. Kalau kurung pangkat dikali kan. Maka ini adalah 3 pangkat 2N kali 3 pangkat 1. 3 pangkat 2N per 9. 9 pangkat min 1 itu 1 per 9 soalnya. Berarti ini 3 pangkat 2N. 3 pangkat 2N per 9. 3 pangkat 2N kita keluarkan. Maka ini menjadi 1. Atas kali 9, bawah kali 9. 27 tambah 1 per 9 kurang 1. 28 dibagi 4. Bagi 4. 8 bagi 8. Ini ya, per 8 ya. Bagi 4, 7, bagi 4, 2. 3,5. Maka jawabannya adalah A. Next. G kres H. G tambah 1 kurang G. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu. 1 kres 3. H. G tambah 1 kurang G. Berarti 6 kurang 1. Bentar. H 6 kurang 1. Oke, 5 ya. 2 kres 5. Karena ini sama dengan 5. H G plus 1 kurang G. 15 kurang 2, 13. Maka nilai akhir adalah 13. Next. Nah, determinan pertama, determinan dari matriks ini itu kan AD min BC. Kemudian determinan misalnya 2K, maka ini adalah 2 pangkat 2 kali det K. Kalau 3K, 3 pangkat 2 kali det K. Kemudian determinan dari transpos K itu adalah determinan K juga. Determinan inverse itu adalah 1 per det K. Maka ini setengah dikuadratin det K kali 1 per determinan L. 1 per 4 determinan K. 4 min 2. Det L. Min 3 min 1. 1 per 4 kali 6 kali 1 per min 4. Min 6 per 2. 16 ya. Bagi 2. Min 3 per 8. Next. Ganjil. 6 digit. Ini untuk kasus satuannya 5. Maka di sini satu kemungkinan lebih kecil dari 500.000, lebih besar ya, lebih besar dari 500.000. Berarti ratus ribuannya 6, 8, 9. Kemungkinannya ada 3. Nah,
Sisanya 4 kan? Di sini 4 kemungkinan, 1 udah dipakai, tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1. Kalikan 9 kali 8, 72 ya. Kemudian kemungkinan kedua ketika satuannya itu 9, karena dia minta ganjil. Satu kemungkinan, ratus ribuannya kalau nggak 5, 6, 8. Berarti 3 kemungkinan. Tengah tetap 4 kemungkinan, 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, 1 kemungkinan. Berarti dia 72 juga. Maka total adalah 144. C. Next. KPK 3 dan 4 itu adalah 12. Kita kalikan dengan 12. Dua belas bagi 3, 4. 3. Nah, 12 kurang 3 itu 9. Min 4, min 9, min 13. Maka X sama dengan 25/9. D. Next. Gradien. A. X dan Y-nya dimasukkan. Berarti 2M plus 10 sama dengan 20. X dan Y-nya diganti ya, disubstitusikan ya. Maka 2M sama dengan 10, M-nya 5. M di sini bukan gradien. Kita olah untuk mendapatkan gradien. Min 5X tambah 20. Kita bagikan dengan 2, bagi min 2, biar jadi Y sama dengan MX tambah C. Nah, yang depan X itu adalah gradien. Maka inilah gradiennya. 5/2. Next. 4X Y 22. Dia barisan aritmatika, berarti A-nya 4. Nah, ini U4. Dua-duanya itu. A tambah 3B sama dengan 22. Ingat, aritmatika UN sama dengan A tambah N-1B gitu kan. A-nya 4. Maka 3B itu adalah 18. B-nya 6. A udah diketahui, B udah diketahui. Maka ini jadinya 4. X-nya itu B-nya kan 6. Tambah 6, 10. Tambah 6, 16, 22. Nah, ini X, ini Y. Ada barisan aritmatika baru di mana dia X, P, dan Y. X-nya 10, kemudian P, ini 16. P itu titik tengah dong, nilai tengah. 10 tambah 16 bagi 2, 13. Maka P-nya adalah 13. A-nya 10, B-nya 3 dong. Penambahnya ya. Penambahnya 3, kemudian yang ditanya U10. A tambah 9B. 10 tambah 9 kali 3, 37. Next. S100, aritmatika S100. Ingat, Sn sama dengan N/2, 2A tambah N-1B. Maka X100 sama dengan, S100 sama dengan 100/2, 2A tambah 99B sama dengan 200. Ini dibagi jadi 50. Maka 2A tambah 99B kali jadi bagi, sama dengan 4. Kemudian jumlah 100 suku berikutnya adalah 300. Artinya S200, 100 suku berikutnya kan, itu jadinya 200 tambah 300. Karena ini jumlah 100 suku berikutnya. Ingat, ini 500. Berarti 200/2, 2A tambah 199B.
Maka ini kan 100. Nah, pindah ruas jadi 5 ini. 2A tambah 199B, pindah ruas jadi dibagi kan? Ini 5. Eliminasi deh dengan yang atas. Dikurang itu adalah 100B sama dengan 1, maka B 0,01. Ini 2A tambah 9B sama dengan 4. Berarti 2A tambah 0,09 sama dengan 4. 2A itu 3,91 ya. Nah, yang ditanya S400. S400 sama dengan 400 per 2. 2A tambah 399B. 200. 2A kan udah tahu, 391. Ini dikalikan B, jadi 3,99. Something wrong kayaknya ini, sebentar ya. 399, 200, 2A tambah, di sini ya aku bikin salah di sini. 2A tambah 99B sama dengan 4 dikali 0,01 itu kan jadi 0,99 sama dengan 4, maka 2A adalah 3,01. Nah, 2A nya 3,01. 206 berarti ini 7 ya. 1400. Berarti jawabannya adalah E. Next. Nah, ini digambarkan. X tambah Y sama dengan 14. Ketika X sama dengan 0, Y 14. Ketika Y-nya 0, X 14. Satu lagi, X tambah 2Y sama dengan 18. Ketika X 0, Y-nya 9. Ketika Y 0, X-nya 18. Ini kita udah mendapatkan koordinatnya 0,14. Misalnya di sini. Ini 14. Ini 14. Lebih besar sama dengan ke sana ya, arsilnya keluar. Kemudian 0,9 ini 12, 10, 9 seginilah. 18, 16, 18. Ini 18. Karena lebih kecil, arsil ke dalam. Artinya yang kena arsil semuanya itu daerah ini nih. Karena Y lebih besar sama dengan 0. Artinya kuadran 1 ya. Kemudian kan yang ditanya luas tuh. Alasnya 4, ini tingginya ini nih. Ini tinggi. Kita harus cari tingginya. Artinya kita harus tahu titik potongnya, eliminasi. X tambah 2Y sama dengan 18. X tambah Y sama dengan 14. Nah, dikurang biar X-nya habis. Y sama dengan 4. Ketika Y-nya 4, X-nya sama dengan 10. Maka titik ini adalah X, Y. Tingginya berarti 4. Luas setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 4, tingginya 4 juga.
8 ya. 8 satuan luas. Next. Nah, ini rusuk 4 akar 3 ya. EG itu diagonal sisi itu rusuk akar 2. 4 akar 3 kali kali akar 2, 4 akar 6. Berarti benar ya. HB itu adalah diagonal ruang rusuk akar 3. 4 akar 3 kali akar 3 itu berarti 12. Benar. Kalau udah 1, 2 benar, 3 benar lah, pasti kan. Untuk menghemat waktu ketika ujian. Jarak F ke BP kita gambarkan. Ini F, P, B. BF itu rusuk ya, 4 akar 3. PF setengah HF, setengah kayak tadi EG ya. Berarti setengahnya 2 akar 6. 2 akar 6. BF tadi asumsi adalah benar. Maka ini garis tinggi. Ini namanya jarak pasti garis tinggi. Si X lah ya. Alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Kali pindah ruas jadi bagi. 9, akar 9 3, berarti 4. Benar semua. Semua pilihan benar. Next. Inverse. Konsep inverse itu intinya dibalikkan posisi X dengan Y. Asalnya Y sama dengan menjadi X sama dengan gitu. Nah, ini penting untuk soal tipe ini. Konsepnya harus paham. Karena kalau nggak paham ini akan dicari dulu inverse-nya kayak gimana, agak-agak panjang gitu kan. Ketika A sama dengan 1 bahwa maka ini adalah bukan lagi X, tapi nilai Y. Nilai Y-nya X-nya jadi P, nilai P. Kali silang. Ketika A sama dengan 3, maka 3 sama dengan P-2, 2P tambah 1, 6P tambah 3 sama dengan P-2, 5P min 5, P-nya min 1. Dua-duanya lebih kecil dari 0, maka Q lebih besar dari P. Next. Nah, ini A pangkat B, pangkat terendahnya 20, 21. Kita keluarkan. Sisanya ini 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 1. Ini 1. Ini nilainya 4 kurang 2 kurang 1 itu 1. Kalikan 1 bilangan itu sendiri. Maka jadinya A-nya 2, B-nya 20, 21. B min A 20, 19. Maka Q lebih besar dari P. Next. Nah, dari sini garis G sejajar, dapat gradien, ada titik. Ketika diketahui gradien berapa, kemudian diketahui satu titik, maka rumus garis lurus itu adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Kalau udah diketahui persamaan garisnya, kita bisa gambarkan dan kita bisa tahu apakah dia melewati kuadran 4 atau enggak. Dia nggak nanya nilai persamaan garisnya macam apa, maka dengan dasar itu cukup untuk menjawab bahwa C jawabannya. Next. Last one. BC 7. Jika dikasih bentar, aku mau ngebahas rumus luas, takut pada lupa nih. Setengah
A tambah B kali tinggi gitu kan. Nah, ketika dikasih tahu bahwa CD itu alasnya ya 8, kemudian AB-nya 4, maka ini kita kasih garis bantu, ini 4, ini 4. Ini Pitagoras kan, tingginya bisa dicari, angkanya tidak bulat. Nggak masalah, yang penting bahwa ini terdefinisi, jadi bisa dicari, dia nggak butuh angka, cuman butuh bisa dicari nggak? Bisa, tapi dua-dua informasi ini dibutuhkan, maka jawabannya adalah C. Demikian.